Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Ibu dan teman-teman semua yang saya hormati. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji dan syukur atas kehadiran Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan yang Maha Esa, karena atas rahmat dan karunia-Nya kita dapat berkumpul dalam keadaan sehat. Salam sejahtera untuk kita semua. Hadirin yang berbahagia, menjadi orang tua terutama pada tahap awal pertumbuhan merupakan berkah sekaligus ujian. Salah satu waktu yang seringkali membuat orang tua merasa bingung dan khawatir adalah saat anak mulai masuk tahap empati atau makanan pendamping ASI. Banyak pertanyaan nih yang muncul. Menu apa yang seharusnya dipilih, khawatir anak tidak mau makan, atau bagaimana jika anak merasa bosan. Sebenarnya, proses empati seharusnya dapat menjadi pengalaman menyenangkan, kreatif, mempererat hubungan antara orang tua dan anak. Oleh karena itu, di kesempatan ini, saya ingin menyampaikan pidato dengan tema cara memperkenalkan empati yang mudah dan unik. Semoga setelah ini para orang tua, calon orang tua, serta kita semua yang peduli terhadap perkembangan anak dapat menyadari bahwa empati tidak perlu menjadi hal yang rumit dan bisa dimulai dengan metode yang sederhana namun tetap menarik dan menyenangkan. Para hadirin yang saya hormati, sebelum kita membahas cara memberi empati yang menyenangkan seperti apa, mari kita pahami dulu kapan dan mengapa empati itu penting. Umumnya, bayi mulai siap untuk memperoleh empati pada usia sekitar 6 bulan. Ketika kebutuhan nutrisi mereka tidak lagi dapat dipenuhi hanya dengan ASI atau susu formula. Pada usia ini, bayi biasanya mulai menunjukkan tanda-tanda. Seperti apa sih tanda-tandanya? Pertama, dapat menegakkan kepala, menunjukkan ketertarikan pada makanan, mencoba meraih makanan yang kita santap. Itu berarti bahwa empati tidak dapat berfungsi untuk memenuhi kebutuhan gizi, tetapi juga sebagai alat latihan motorik, perkembangan sensorik, serta rasa ingin tahu anak mengenai makanan. Namun, fakta di lapangan, banyak orang tua beranggapan bahwa empati itu sesuatu hal yang rumit. Apa sih yang bikin rumit? Harus selalu dengan menu yang kompleks, peralatan mahal, harus sesuai dengan apa yang dilihat di media sosial. Padahal kunci utama dalam memperkenalkan empati adalah mulailah dengan yang sederhana dulu, baru unik kemudian. Mudah bagi orang tua, nyaman bagi bayi. Hadirin yang berbahagia, berikut adalah beberapa pendekatan untuk memperkenalkan empati dengan cara yang sederhana dan unik yang dapat kita terapkan. Pertama, gunakan bahan makan yang sederhana dan sudah akrab dengan keluarga. Kita tidak perlu selalu memberi bahan yang mahal atau mengikuti resep yang rumit. Nah, contohnya ya, nasi, sayuran, tempe, tahu, ayam, ikan segar, dan buah lokal seperti pisang, pepaya, atau alpukat bisa menjadi pilihan menu empati yang sangat lezat. Yang paling penting adalah metode pengolahannya seperti apa. Pertama, tekstur harus disesuaikan dengan usia bayi. Kedua, tanpa penambahan garam, gula, dan bumbu berlebihan. Dengan cara ini, orang tua tidak merasa terbebani dan bayi belajar mengenal rasa asli dari makanan, bukan hanya rasa dari bumbu. Kedua, jadikan empati menjadi pengalaman yang unik melalui variasi bentuk, warna, dan suasana saat makan. Keunikan tidak selamanya harus menghabiskan waktu banyak-banyak. Kita harus bisa nih, contohnya. Pertama, mengelola sayur dan buah dengan warna menarik. Orange dari wortel, hijau dari bayam, kuning dari labu, nuansa
nuansa yang cerah ini dapat mengunggah rasa ingin tahu bayi dan merangsang rasa ingin tahunya. Kedua, membentuk makanan dalam bentuk yang lucu dan sederhana, seperti piur yang disajikan dalam mangkok dengan gambar menggemaskan, atau potongan lembut yang disusun dengan rapi di atas piring. Ketiga, mengundang anak untuk makan bersama keluarga di meja makan. Untuk bayi melihat orang tuanya makan adalah pengalaman unik yang mendorong untuk ikut mencoba. Ketiga, melibatkan elemen permainan dan interaksi ke dalam pengalaman makan. Empati tidak hanya tentang anak harus menghabiskan porsi, tetapi lebih dalam proses belajar. Beberapa tindakan yang bisa kita lakukan orang tua yaitu mengajak bayi untuk menyentuh makanan, mencium baunya, merasakan teksturnya. Meskipun akan sedikit berantakan, disitulah proses pembelajaran itu dimulai. Menyanyikan lagu-lagu pendek, mengajak bicara, bercerita saat menyuapi. Contoh nih, ini wortelnya datang seperti kereta, ini wortelnya seperti itu. Metode sederhana ini dapat menciptakan suasana makan yang unik dan menyenangkan, serta tidak menegangkan. Keempat, perhatikan reaksi anak dan hindari paksaan ya, Mam. Setiap anak memiliki karakteristik yang berbeda. Beberapa langsung suka, sementara yang lain memerlukan waktu. Cara unik bukan berarti memaksa anak untuk mencoba semuanya dalam waktu yang singkat. Orang tua perlu bersabar, mengamati makanan yang disukai, yang ingin dicoba lagi, dan mungkin belum cocok. Dengan cara ini, anak tidak merasa kecewa, dan suasana makan tetap positif. Hadirin yang saya hormati, inti dari semua cara tadi adalah: pertama, empati itu harus aman dan bergizi. Kedua, orang tua harus merasa percaya diri dan tidak terlalu terbebani. Ketiga, anak harus merasakan kenyamanan, kebahagiaan, serta ketertarikan dalam pengalaman makan. Dan kenyamanan bisa dimulai dari pemanfaatan bahan makanan lokal, teknik masak yang sederhana, serta kebiasaan keluarga yang sudah ada sebelumnya. Dan yang terakhir, keunikan dapat muncul dari kreativitas dalam tampilan. Pilihan warna, cerita, serta kedekatan emosi yang terjalin antara orang tua dan anak saat mereka makan. Pada orang tua, hadirin yang terhormat, dari pidato singkat ini kita dapat melihat bahwa memperkenalkan empati yang sederhana dan menarik bukan hanya berdasarkan pada mengikuti modal yang mahal, melainkan kepada mengenali kebutuhan si kecil, memanfaatkan bahan-bahan yang mudah didapat, dan menciptakan suasana makan yang menyenangkan dan hangat. Pada orang tua tidak perlu merasa minder jika makanan di rumah tidak seindah gambar di media sosial. Yang terpenting ialah memastikan asupan gizi yang seimbang, metode pengalaman yang benar, serta kasih sayang yang selalu ada di setiap asupan. Semoga pidato ini dapat memberikan inspirasi dan semangat baru bagi kita semua, khususnya para orang tua dan calon orang tua, untuk menjadikan proses empati sebagai momen yang indah, kreatif, dan penuh berkah dalam perjalanan tumbuh kembang anak. Di akhir kata, mari kita jadikan pengalaman yang kita miliki sebagai bekal untuk mendidik generasi yang sehat, kuat, dan bahagia, dimulai dari asupan pertama mereka. Terima kasih atas perhatian Ibu dan teman-teman semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.